Oke, sekarang kita ada di Kabupaten Ponorogo dan ini adalah satu acara yang memang viral banget. Kemarin kalau misalnya teman-teman ngelihat di media sosial, satu acara yang memang bertemakan 80-an, jadi kita kayak kapsul waktu gitu. Jadi di balik keramaian itu semuanya menggunakan outfit bertema 80-an. Kalau misalnya kita lihat, sebetulnya di balik acara itu siapa sih yang ngadain acara itu? Dan sebetulnya ada pesan apa sih? Dan ini acara apa sih gitu? Ternyata di balik acara yang luar biasa itu kita bakal lihat-lihat dan ternyata ada pesan dan juga ada tujuan yang besar dari teman-teman komunitas di Ponorogo. Seperti apa kisahnya? Coba kita lihat. Dan nantinya kita harapannya akan tercipta suatu ekosistem yang baru. Semua orang yang menjadi top of mind atau yang menjadi terkenal sekarang, mereka bayarannya bermiliar atau ratusan juta. Mereka semuanya berangkatnya dari komunitas. Teman-teman komunitas di Ponorogo itu bikin event itu kendalanya kayak apa sih maksudnya? Si A tidak mengizinkan, si B tidak memberi, karena mereka melihat angle dari mereka sendiri. Selamat datang di segmen Baru Tahu. Ciao. Februari 2025, aku nyempetin buat datang ke salah satu event di Kota Riok ini. Event ini dibuka luas buat umum, dan uniknya, para audiens yang datang dikasih tema dandanan di era 80-an. Gak perlu waktu lama, malam itu jalan host Cokrominoto seakan langsung kembali dibawa ke tahun 80-an. Antusias warga Ponorogo secara umum cukup tinggi. Kebukti dengan mereka yang datang dengan gayanya masing-masing. Tentu aja, pemandangan kayak gini langka terjadi. Gak cuma dandanannya, para performer juga ngebawain lagu-lagu bernuansa 80-an. Di balik layar, ternyata ada para pegiat lintas komunitas di Ponorogo. Mulai dari komunitas musik sampai komunitas kreatif yang lain. Mereka lah wajah-wajah yang menghiasi Kabupaten Ponorogo yang dikenal dengan seni pertunjukan reoknya. Lantas, muncul pertanyaan, kenapa pegiat komunitas ngadain acara unik semacam ini? Terus, apakah ada cita-cita yang diinginkan oleh para pegiat komunitas di Ponorogo? Terus, apakah ada cita-cita yang diinginkan oleh para pegiat komunitas kreatif di Ponorogo? Ternyata, ada cita-cita besar yang coba dikejar sama pegiat komunitas seperti dirinya. Aku ngobrol sama Wemby Putra, salah satu perwakilan komunitas kreatif. Kalau acara ini nih, kenapa kok ngambil tema 80-an, Pak Wemby? Ya. Kenapa kok ngambil tema untuk event ini itu fashion 80-an? Itu kenapa? Ya. Karena memang kita ini kan bergerak di bidang digital, bergerak cepat, dunia bergerak cepat dari basic digital ya. Okay. Sekarang dengan media sosial dan lain-lain, apalagi ini lagi viral, lagi trending era 80-an nih. Contoh simpel kayak Lorenza. Okay. Nah, tentu nggak salah. Kita membawakan tematik era 80-an yang pasti di arus lalu lintasnya mungkin Mas Gani lebih tahu kalau tentang dunia media sosial itu akan naik juga. Kita tentang Ponorogo ada aktiviti seperti ini, ribuan orang yang ikut acara di sini tadi itu akan menjadi sebuah pergerakan komunal di dalam postingan story personal mereka yang harapannya itu bisa dilihat brand. Ketika brand lihat dan visualnya juga jadi, terus crowd-nya juga jadi, itu menjadi sebuah keuntungan plus untuk teman-teman komunitas. Sama-sama diimbangkan. Brand punya, mereka juga butuh promosi kan otomatis, dan komunitas pun juga butuh dukungan dari beberapa elemen. Jadi memang itu untuk menjadi stimulus gitu ya, untuk teman-teman komunitas tadi. Gitu ya. Dan ternyata memang viral gitu. Untuk di Ponorogo ada jadi semacam kapsul waktu gitu. Ya. Semua orang di sini tadi penuh, semua berdandan di era 80-an gitu. Ya. Itu terjadi di Ponorogo dan ini produknya teman-teman ini. Oke, Pak Wem, ngomongin soal Ponorogo nih. Ponorogo ini ada yang mengaku sebagai kota event gitu kan, berbasiskan wisata gitu. Kalau menurutku kalau kota event itu nggak hanya sekedar aktivitas ya. Tentu aktivitas itu harus ada esensinya, harus ada nilainya dari teman-teman komunitas, terus dari pemerintah, dari kedinasan, terutama juga dari brand, serta dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu dari aparat. Itu merupakan suatu keutuhan. Kalau itu menjadikan sebuah kesadaran yang sama, kota itu sudah jadi mau dibawa kemana aja. Oke, jadi ketika ekosistemnya itu sudah terpenuhi, tadi ada dari pemerintah, dari masyarakatnya, dari senimannya gitu juga ya. Nah itu sebetulnya kalau misalnya dibawa ke wisata, kalau menjadi kota event tentunya potensinya kayak apa sih? Kalau potensinya tentunya sangat besar ya, apalagi kalau yang sekarang nih di tahun 2025 beberapa kebudayaan kita juga menjadi titik pusat strategis nasional. Katakanlah kita ada punya monumen reok, terus kemarin reok diakui sebagai budaya tak benda dunia, warisan benda dunia di UNESCO. Itu kan sebuah anugerah yang terbesar untuk Ponorogo. Tentunya ini sangat sayang kalau di dalam kotanya ini tidak mempunyai nilai ketika ada tamu datang. Terus kemarin kita juga ngajak ngobrol sama teman-teman media partner. Media partner totalnya kalau nggak salah kurang lebih 17. Dan kita di situ untuk duduk bareng terus kita menyamakan persepsi. Karena semua ini akan percuma pergerakan teman-teman komunitas kalau tidak ada bantuan dari teman-teman media. Oke. Nah, ini kalau misalnya bicara soal pegiat nih, Pak Wemby sebagai salah satu pegiat dan seniman nih, sebetulnya yang Pak Wemby rasakan kurang itu di Ponorogo khususnya apa? Kurang greget atau apa ya, kalau dikatakan itu memang perjalanan berpuluh-puluh tahun ya untuk mencapai di tahun 2025 sekarang. Apalagi kemarin kita baru ngadain acara dari mulai Januari di minggu kedua, ketiga, keempat sampai hari ini
itu sama sekali teman-teman itu baik kesadaran semua, Mas. Jadi nggak ada yang di job, terus nggak ada yang panggilan ini uang sekian, nggak ada, mulai dari batik, mulai dari nyanteng, terus dari teman-teman cokro sketsa, terus teman-teman setiari sama teman-teman musik semuanya itu mereka kesadaran. Jadi berangkat dari kekuatan mandiri gitu ya, Ya. Pak Wempi ya. Termasuk pendanaan juga mandiri. Pendanaan pun juga sama, mulai dari teman-teman kuliner. Katakanlah gini nih, di acara ini ada 30 atau 40 orang nih. Di situ kita minta beberapa sponsor atau teman-teman yang punya usaha makanan nih, itu benar-benar ngasih 10, 10, 5, 5, jadi sangat basic. Cuman pastinya dengan acara seperti ini, dengan kesadaran komunitas, dan kemarin belum ada brand yang masuk untuk teman-teman komunitas, pasti jomplang-jomplang lah, belum 100%. Tapi pertanyaannya cuma gini sih, kalau nggak dimulai dari sekarang, dengan apapun resikonya, terus mau kapan lagi? Langkah Pak Wempi dan teman-teman rakyat khususnya di Lokomotif nih, Ya. itu seperti apa Pak Wempi untuk membangun Ponorogo ini sebagai kota yang betul-betul berbasis dengan event dan memunculkan potensi dan memaksimalkan potensinya? Ya, kalau by experience di activity yang kita udah lakukan ya, itu memang Lokomotif memposisikan sebagai media stimulan. Kita melihat dari Birdview nih, bahwa ada komunitas yang mempunyai kesadaran yang lebih, ada pemerintah yang peduli dengan beberapa titik poin di kota-kota ini yang bisa dimanfaatkan. Terus ada dari fasilitas-fasilitas, istilahnya dari aparat juga tidak ribet dalam urusan perizinan. Tentu itu menjadi suatu kurasi yang penuh untuk menjadikan kota event. Tapi ini bukan bicara personal saya dan bukan Lokomotif. Ini pun hanya semua tentang komunitas, semua tentang masyarakat Ponorogo. Meskipun nggak sekarang hasilnya, tapi saya berharap besar, bukan di saya, tapi nanti di anak saya ataupun cucu saya yang merasakan dampak besar dari kesadaran teman-teman komunitas. Pak Wempi, sejauh ini kalau misalnya soal bicara kendala gitu ya, Ya. misalnya kendala untuk misalnya teman-teman komunitas di Ponorogo itu bikin event, itu kendalanya kayak apa sih maksudnya? Apakah misalnya perizinan sulit katakanlah atau koordinasi yang sulit atau gimana maksudnya? Sebenarnya nggak ada yang sulit sih, Mas. Oke. Nggak ada yang sulit. Ya istilahnya kalau punya niat pasti 1000 jalan kan. Cuman kalau nggak niat memang pasti 1000 alasan. Kesulitan-kesulitan itu kan mungkin. Si A tidak mengizinkan, si B tidak memberi. Karena mereka melihat angle dari mereka sendiri. Coba kalau kita jelaskan secara terperinci, memang agak susah kalau menjalankan kesadaran dan kita memang nggak menjanjikan apapun. Kita benar-benar basic kesadaran komunitas yang murni hanya ingin menjadikan Ponorogo ini beda dari kota yang lain. Dan kalau misalnya ngomongin contoh nih, Pak Wem, ada nggak kota di Indonesia yang misalnya berangkat dari teman-teman komunitas yang bersatu, kemudian berhasil untuk membuat satu event yang levelnya udah level gak main-main gitu, level internasional misalnya? Banyak sih Mas kalau itu, Mas Kani. Solo, dengan grassrootsnya dari teman-teman Sriwedari, terus Om Aji dengan Belukar, terus ada di sana teman-teman Solo City Drummer Community yang menjadikan Hammer Drummer Competition itu sekarang, terus dari mulai pergerakan di Jogja, itu semuanya basic by komunitas, komunal. Oke, kalau misalnya Solo misalnya, Yes. ada Rock in Solo, Ya. itu cerita di baliknya kayak apa sih Mas? Rock in Solo dengan band-band luar biasa yang internasional yang diundang itu basisnya komunitas juga. Basicnya memang komunitas. Rata-rata gini sih Mas, semua orang yang menjadi top of mind atau menjadi terkenal sekarang, mereka bayarannya bermiliar atau ratusan juta, mereka semuanya berangkatnya dari komunitas. Cuman dalam sebuah acara itu kan nggak bisa asal-asalan. Tentu harus ada deck, kita harus mampu menggambarkan itu secara visual, harus mempresentkan. Kalau katakanlah kita ketemu brand, kalau kita hanya cerita bahwa acaranya seperti ini, seperti itu, tanpa ada visual atau oret-oretan atau di situ visual 3D atau apapun, kita nggak bisa meyakinkan mereka. Itu nanti kita menyalahkan mereka lagi, kan sebenarnya enggak. Ini harus menyamakan, benar-benar menyamakan persepsi. Saya yakin kok di Ponorogo ini mempunyai sesuatu yang besar. Terbukti dulu para raja kan juga banyak yang singgah atau ngangsu aura di kota Ponorogo. Betul. Itu sih. Intinya itu sih Mas Gani. Banyak toko besar yang memang toko besar di Nusantara itu yang memang berasal dari Ponorogo. Gitu. Yes, benar. Oke, bicara soal persiapan dan ternyata planning yang matang, terus konsep yang matang, nah itu salah satunya di balik acara tadi ya Mas ya? Iya. Itu di balik acara tadi memang betul-betul dipersiapkan oleh teman-teman gitu ya Mas? Ya, karena kita dari Januari, kita benar-benar mulai dari Januari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, itu memang kita rencana awalnya. Komunitas ini kan banyak. Ya. Cuman yang kemarin yang sudah melakukan activity itu ada dari teman-teman film, terus seni rupa, seni tradisi, sama musik modern. Yang kemarin itu film pengennya kita taruh di Urip Sumarjo. Terus kenapa film di Urip Sumarjo? Karena nggak bisa kita hindarin kalau Urip Sumarjo kan itu mungkin terang, mungkin kurang terang ya. Itu kita manfaatkan untuk screening film. Berarti kan tetap bisa kita manfaatkan apapun itu. Terus yang kedua di Patung Waroho Cokro Aminoto memang di sini musik modern. Terus ada di Taman Ngepos sama di Gajah Mada. Yang intinya gini, pemerintah membangun sesuatu bangunan yang mempunyai histori atau nilai lebih. Itu sangat sayang kalau nggak dimanfaatkan sama teman-teman komunitas. Dan memang nggak mudah. Tapi alhamdulillah semua teman-teman komunitas mendukung. Hanya satu statement mereka ketika kita ngobrol nih dari pergerakan A, B, C, dan E. Mereka nggak pernah menanyakan nominal atau hospitality-nya seribet atau riders mereka main disamakan dengan mereka ketika main di luar kota, nggak sama sekali. Hanya Yang artis-artis itu ya? Hanya satu statement mereka, kalau memang ini untuk Ponorogo dan untuk masyarakat demi kebaikan Ponorogo, ya ayo kita berangkat bareng-bareng. Itu sih Mas yang membuat
stimulan yang akhirnya sampai kemarin kan ini acara sempat berhenti di minggu pertama Februari karena kita butuh evaluasi. Mungkin teman komunitas atau kemarin konsumsinya kurang atau apa sih yang belum pantas, apa sih lighting atau mungkin kurang atau mungkin kualitas sound atau sound memang itu kurang, ya itu yang kita maksimalkan untuk di minggu kedua Februari dan alhamdulillah tadi sepecah. Mas Yambi, ada yang mau disampaikan untuk misalnya pemerintah atau pemangku kebijakan misalnya untuk lebih mendukung komunitas terutama di Kabupaten Ponorogo biar lebih terbentuk ekosistem lagi? Karena memang nyatanya teman-teman komunitas semua mau bergabung, semua mau jalan dengan alat yang apa adanya, mulai dari lighting, mulai dari yang kemarin kita belum punya backdrop, sound kita juga masih pinjam dari teman-teman Elektron, sound kita ngambil di sebelah barat Ponorogo, nanti kita balikin di selatan, dan teman-teman itu pulangnya sampai minggu pagi, dan mereka itu kalau orang gila, dalam setiap event itu ada, maaf nih, ada materi atau ada fee atau apalah, untuk yang acara dari minggu kedua, 3, 4 sama Februari ini, itu nggak ada duit, dan itu memang tulus, yang niatnya kita ingin memang ya kita menghirup air, tanah, udara, hidup dengan api dan di bumi Ponorogo. Ya kita juga mengimbangi lah. Kita hidup dari Ponorogo, kita bertahan di Ponorogo. Ya ayo kita bikin Ponorogo lebih hidup lagi. Nah, memang Ponorogo ini jadi highlight karena memang potensinya di seni pertunjukan apalagi ya. Apalagi ada reog menjadi budaya wisata kan terutama. Betul. Sangat sayang kalau dilewatkan. Kalau misalnya untuk masyarakat yang sedang lihat ini ada yang mau disampaikan? Yang intinya gini lah, ketika teman-teman komunitas, karena masyarakat itu kan juga bagian dari komunitas ya. Kan komunitas sipil katakanlah seperti itulah. Tapi percuma juga kalau komunitas melakukan acara seperti ini, masyarakat juga nggak mendukung. Intinya yang ingin saya sampaikan hanya terima kasih untuk masyarakat Ponorogo, untuk semua komunitas Ponorogo. Nggak ada evaluasi untuk teman-teman komunitas, untuk masyarakat Ponorogo, karena sampai sekarang pun masyarakat Ponorogo mendukung penuh acara seperti ini. Dan teman-teman silakan nantikan lagi kegiatan-kegiatan dari teman-teman komunitas. Kalau misalnya pengen lihat infonya di mana itu? Lokomotif Ponorogo di media sosial Instagram ada, terus di TikTok juga ada. Itu sih. Mas Gani. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat lagi atau tahu lagi hal-hal yang jarang diekspos, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gani FM. Ciao.